Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Di masa ini berpotensi terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin puting beliung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disebabkan oleh fenomena Madden-Julian Oscillation dan bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten. Dampak dari munculnya bibit siklon tropis 91S adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Selain itu, BMKG melaporkan akan terjadi peningkatan curah hujan khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru sebesar 20% yang dipengaruhi fenomena La Nina. BMKG juga mengimbau agar masyarakat mewaspadai masa akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 karena akan terjadi potensi hujan lebat dan angin puting beliung yang dipengaruhi fenomena La Nina. Untuk membahasnya kita telah bersama Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gus, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu, alhamdulillah. Pak Gus, tentunya di akhir tahun ini seperti siklus yang memang terus terjadi. Tapi di akhir tahun 2024, apa yang menyebabkan faktor intensitas hujan atau cuaca ekstrim ini akan terjadi? Jadi ada beberapa faktor yang BMKG telah lakukan identifikasi. Yang pertama, tahun 2024-2025 ini musim hujannya dipengaruhi oleh fenomena adanya La Nina lemah ya. Walaupun ini terkadang lemah, kemudian hilang, tapi muncul ya. Indeksnya masih kurang stabil. Kemudian yang kedua, di musim hujan ini ada fenomena lain yang juga muncul, yaitu adalah Madden-Julian Oscillation, termasuk juga gelombang Rossby ya. Ini juga muncul dan ini juga mempengaruhi adanya peningkatan hujan. Kemudian faktor yang lain yang kita lihat adalah bulan-bulan Desember, Januari, Februari, April itu biasanya merupakan musim peralihan siklon tropis ataupun bibit siklon yang biasanya berada di belahan bumi utara Indonesia saat ini sudah mulai bergeser menuju di belahan bumi selatan ya. Ini juga seiring dengan aktifnya monsun barat dari Asia. Kira-kira beberapa hal itu yang bisa mempengaruhi cuaca di akhir tahun ini. Baik, artinya ada 3 fenomena yang akan terjadi secara langsung begitu Pak Gus ya? Iya, artinya ada paling tidak 2 beramplifikasi, nanti yang satu selesai. Nah, yang masih memiliki tahapan cukup lama yaitu curah hujan itu sendiri. Musim hujan ini kan masih akan berlangsung sampai tahun 2025 bulan April ya. Itu. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa untuk siklon tropis atau munculnya fenomena bibit siklon tropis ini juga kira-kira akan seiring sampai musim hujan terakhir ya. Dan yang ini sirkulasi monsun tadi paling tidak 2 atau 3 fenomena itu saling beramplifikasi. Ini kan kita melihat di beberapa pemberitaan terakhir begitu Pak Gus ya, ada beberapa bencana di beberapa titik daerah Jawa. Apakah hal itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang Anda sebutkan? Iya, betul sekali Mas. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita sudah menyaksikan bahwa pada waktu pertama BMKG merilis bahwa puncak musim hujan bulan November Desember itu Sumatera dan sebagian besar di Jawa bagian selatan ya. Terus kemudian bibit siklon tropis ataupun tekanan rendah ataupun low pressure area itu banyak muncul di wilayah selatan Indonesia juga. Kira-kira itu. Bicara soal intensitas hujan, apakah nantinya hujan ini akan terjadi secara terus-menerus dan artinya beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami bencana hidrometeorologi? Di mana saja Pak yang paling terancam? Jadi kalau kita melihat tentang bencana hidrometeorologi, sebenarnya kan bencana hidrometeorologi itu adalah
bencana akibat iklim dan cuaca ekstrim. Ya. Nah, kalau kita bagi bencana itu ada dua ya, hidrometeorologi. Ada hidrometeorologi basah, ada hidrometeorologi kering. Nah, bencana hidrometeorologi basah itu terjadi pada saat musim hujan. Kemudian kalau hidrometeorologi kering itu terjadi pada saat musim kemarau. Misalkan kalau hidrometeorologi kering itu adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Nanti itu banyak terkait dengan adanya fenomena adanya El Nino. Sedangkan pada saat hidrometeorologi basah itu terjadi misalkan ada banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian juga hujan lebat disertai angin kencang maupun kilatan petir ya. Nah, untuk daerah-daerah yang perlu dicurigai saat ini atau diwaspadai, yang pertama kita melihat di Sumatera ya. Sumatera ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini hampir seluruhan Sumatera itu perlu waspada. Kemudian Jawa dan Bali, ini perlu kita penekanan, yaitu khususnya wilayah selatan, ya, yang karena sesuai dengan yang kita lihat pengaruhnya ada di sana. Bibit siklon tropisnya berada di wilayah selatan. Kemudian Kalimantan ini juga, Kalimantan Barat itu juga pengaruh dari monsun Asia yang sudah cukup kuat, ini juga berpengaruh khususnya wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, kemudian termasuk juga nanti akan di sebagian Sulawesi maupun di Papua. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan, dan ini beberapa harus diwaspadai. Hanya tinggal bagaimana kita melihat mana yang lebih urgent untuk diwaspadai untuk terjadinya bencana itu. Karena kan bencana hidrometeorologi itu penyebabnya adalah salah satunya itu karena terjadinya fenomena ekstrim di iklim maupun cuaca, yaitu curah hujan. Sedangkan penyebab yang lain itu adalah kualitas lahan atau kualitas lingkungan hidup kita. Kalau kualitas lingkungan hidup kita baik, insya Allah hujan lebat itu akan berlalu begitu saja tanpa akan menimbulkan bencana. Termasuk juga infrastruktur yang baik itu juga akan membantu mengatasi atau meminimalisir dampak daripada bencana hidrometeorologi. Kira-kira itu, Mas. Bicara soal siklus yang terjadi begitu ya, cuaca ekstrim terjadi di setiap akhir tahun, apakah ini menjadi siklus yang wajar atau ada andil yang menstimulus berasal dari perubahan iklim, Pak Gus? Ya, baik. Sebenarnya ini adalah siklus yang wajar ya. Pada saat siklus yang wajar itu seperti ini, bahwa Indonesia itu terbagi menjadi dua musim, yaitu di Oktober sampai dengan April itu adalah musim hujan, kemudian April ke Oktober adalah musim kemarau. Nah, sedangkan di akhir tahun kita selalu mendapatkan musim hujan. Hanya kita tinggal memonitor pada saat musim hujan itu apakah dipengaruhi oleh fenomena global, misalkan tadi salah satunya saya sebutkan tentang El Nino dan La Nina. Ya. Kedua, kita lihat tadi disampaikan juga oleh adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini konteksnya kan dalam hal iklim berubah apabila ada salah satu faktor daripada iklim itu yang berubah. Misalkan suhu ataupun curah hujannya. Nah, kita lihat fenomena yang berubah saat ini yang cukup signifikan itu adalah suhu, yang mudah kita monitor ya. Barangkali suhu dengan pengenaikan 0, sekian derajat itu akan berdampak berpengaruh pada tekanan. Nah, apabila suhu ini lebih dari misalkan gradiennya lebih dari 6,5 derajat Celcius ya, itu bisa, kalau kemudian surface temperaturnya hangat, itu bisa membangkitkan energi untuk pertumbuhan bibit siklon tropis. Jadi kalau sudah selisihnya itu dengan kedalaman mungkin sampai 60 meter, SST-nya itu gradien suhunya itu plus daripada 6,5 derajat Celcius, kemungkinan tekanan akan bergerak. Ya, artinya membangkitkan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga inilah yang membuat itu. Kemudian kita juga bisa melihat dari beberapa yang lalu ya, kalau terkait dengan perubahan iklim. Barangkali munculnya bibit siklon tropis dahulu itu jarang sekali muncul di dalam 10 lintang selatan maupun 10 lintang utara.
Ya. Namun sejak beberapa tahun terakhir ya, ada yang pernah muncul dekat Yogyakarta, dan yang terakhir ada siklon tropis Roja yang muncul di tumbuhnya itu di wilayah kita, di Kupang ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi periode ekstrim. Periode ekstrim ini juga sangat terpengaruh. Kalau dulu periode ekstrim itu El Nino, La Nina itu rata-rata mungkin siklusnya bisa 7 tahun, terus bergerak maju 5 tahun, terus bergerak maju kita lihat 3 tahun, dan sekarang ini hampir setiap tahun. Anda kalau tahun ini tidak La Nina ya El Nino. Nah, ini yang perlu kita lihat. Dan yang terakhir kan tahun 2019, 20, 21, 22 itu kan triple dip La Nina ya, dan sekarang muncul La Nina kembali. Itu kira-kira, Mas. Baik, bagus. Di tengah ancaman ini kan bersamaan dengan liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Ini tentu mengkhawatirkan banyak masyarakat yang berada di titik-titik mungkin ini bisa saja terjadi bencana. Lalu apa himbauan kepada masyarakat menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru dan bersamaan dengan waspadanya cuaca ekstrim? Baik, untuk himbauan atau rekomendasi kami BMKG untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru pada saat akhir tahun di mana cuaca ekstrim juga cukup bergejolak. Yang pertama, kita tetap tenang dan waspada, memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui kanal-kanal BMKG secara resmi. Ya. Kemudian yang kedua, barangkali saya juga menghimbau kepada masyarakat apabila melakukan perjalanan, kan ini nanti akan banyak sekali masyarakat itu bergerak ya, artinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dari Jakarta akan kembali ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Nah ini ada yang menggunakan transportasi. Maka untuk itu tolong kita memilih waktu kapan cuacanya baik sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan aman. Jadi ini perlu dilakukan. Kemudian juga infrastruktur, yaitu juga jalan, infrastruktur air itu perlu dibenahi sehingga nanti pada saat terjadi cuaca ekstrim kita tetap bisa bertransportasi dengan aman dan nyaman ya. Dan yang terakhir barangkali perlu kita menanamkan sejak dini itu memperhatikan cuaca, karena kalau kita lihat di beberapa negara maju, mereka sangat aware terhadap perakiraan ataupun peringatan dini cuaca. Jadi ada early warning system dari BMKG, diharapkan kita memiliki early action. Artinya kalau cuacanya seperti ini ya kita tunda dulu penerbangannya, kita tunda dulu melautnya, kita tunda dulu kita jalan pulang kampungnya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita terapkan. Yang kedua, kita juga diminta sadar terhadap lingkungan, mengenali kualitas lingkungan tempat tinggal kita. Dengan adanya kita mengenali tempat tinggal kita atau lingkungannya, misalkan bantaran sungai, misalkan dataran tinggi dan sebagainya, atau di pantai, itu kita juga lebih mengenalkan diri supaya itu adalah melakukan mitigasi yang sesungguhnya. Jadi kalau saya di bantaran sungai nanti terjadi hujan ekstrim, maka kami akan kebanjiran. Nah itu sudah tahu. Termasuk juga ini, saya mau liburan nih Nataru, mau ke laut, mau wisata di pantai. Nah setelah kita lihat informasinya bahwa pantai selatan saat ini terjadi kenaikan tinggi gelombang, ya kita tunda dulu, jangan kita berwisata ke pantai dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai, karena mitigasi bencana itu bukan tanggung jawab satu orang, satu bagian, namun tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baik, boleh berlibur, pilih tempat liburan yang aman, tentukan bahwasannya liburan itu tidak terdampak dari bencana, apalagi masyarakat juga harus terus mengecek mana saja wilayah yang memiliki potensi-potensi bencana. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah memberikan informasi pada kami. Selamat beraktivitas Pak. Selamat siang. Pemirsa, wilayah Jawa Barat seperti Cianjur dan Sukabumi terdampak banjir dan tanah longsor. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrim? Usai jeda, kita akan berbincang dengan Christian Gotham, si Hombing Gotham,
selaku Kasatpel Data dan Informasi Pusdatin BPBD DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.